Halo Sobat ICT, kembali lagi bersama kami di podcast ICT IPB. Nah, kita udah lama nih nggak ketemu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang akses eksternal nih. Kira-kira penasaran gak sih akses eksternal itu maksudnya apa ya? Apakah akses orang luar ke IPB ataukah bahkan akses orang IPB itu sendiri? Nah, untuk itu kita akan bahas bareng-bareng. Dan kali ini kita ditemani oleh Mas Kavi nih. Beliau ini merupakan perekayasa network manajemen dari ICT. Kita sapa dulu ya. Halo Mas Kavi. Halo, gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah, lama nggak bertemu nih kita. Oh iya ya? Lama sekali. Setahun ya habis ketemu. Sekarang udah 2025 nih. Iya, betul. Betul, oke nih. Nih Mas Kavi, kita kan mau bahas akses eksternal nih ya. Nah, kita bahas dulu deh sebenarnya akses eksternal itu maksudnya apa ya? Akses eksternal, ini kita ngomongin jaringan ya. Jaringan, betul. akses jaringan. Akses eksternal itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah user yang berada di luar IPB, yang berada di luar jaringan IPB mencoba akses ke IPB. Itu akses eksternal ke dalam. Atau memang yang kedua adalah ada user eksternal seperti tamu itu mencoba akses internet dari jaringan IPB keluar. Jadi sebenarnya dari dalam keluar. Jadi yang pertama adalah user IPB dari eksternal ke dalam, terus yang kedua adalah user eksternal tapi dari jaringan IPB mau akses keluar seperti internet dan sebagainya. Akses eksternal. Oke, jadi ada dua definisi gitu ya. Ya, betul. Oke. Nah, dari masing-masing definisi tadi itu kan pasti ada kayak produk-produk yang dikeluarkan oleh ICT gitu ya. Ya, betul. Nah, berdasarkan mungkin teman-teman bisa akses juga ya kalau di website ict.ipb.ac.id itu ada tuh produk yang namanya VPN dan IPB Guest. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama nih Mas, VPN. Apa sih VPN? Buat akses apa aja gitu? Ini VPN untuk skenario pertama, yaitu user kita, civitas atau memang peneliti itu yang mencoba akses ke jaringan IPB. Biasanya untuk mengambil penelitian, untuk meremote akses atau pengembangan sistem-sistem yang ada di IPB. Nah, tapi tidak diperuntukkan hanya untuk server. Bisa jadi mereka punya database di fakultas mereka. Memang di kantor mereka di PB pengen diakses dari luar, itu bisa menggunakan VPN. Jadi ini peruntukannya untuk dari luar ke dalam, seperti itu. Nah, yang kedua, produk kedua adalah IPB Guest. IPB Guest ini diperuntukkan untuk civitas non IPB seperti tamu, peneliti, atau ketika ada acara-acara besar di kita, itu kita sediakan IPB Guest, akun IPB Guest untuk mereka bisa menggunakan jaringan kita secara gratis gitu kan. Nanti kita buat skenarionya, kita buat metodenya, nanti mereka tinggal pakai, nanti mereka bisa menggunakan internet kita, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi secara umum mungkin yang saya tangkap tadi tuh VPN tuh lebih ke akses ke database tadi kan ya. Sementara kalau IPB Guest khususnya untuk akses ke jaringan IPB gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, dulu nih Mas ya. Saya dulu pas masih mahasiswa itu IPB Guest itu bisa diakses oleh semua sivitas IPB. Nah sekarang nggak bisa diakses oleh seluruhnya kan ya. Cuman bisa diakses oleh tamu yang udah mengajukan aja. Nah kenapa tuh kira-kira Mas bisa kayak gitu? Sebenarnya dulu tuh tidak ada yang namanya PB Access Anti-Durom, ya kan? Jadi PB Guest salah satu yang tersisa dari sejarah lama. Sebenarnya kondisinya adalah IPB Guest bisa dipakai oleh banyak civitas. Nah, saat ini pun sebenarnya demikian, cuman dengan syarat-syarat tertentu. Misalkan ketika ada sistem kita mati, database kita mati, biasanya kita harus tetap menyediakan jaringan internet device kita. Nah, maka dari itu IPB Guest ini biasanya akan kita bypass. Kita akan allow, kita akan lewatkan semua user kita menggunakan IPB Guest agar tetap bisa menggunakan internet. Nah, itu sebenarnya salah satu fasilitas kita atau mitigasi kita ketika ada isu di jaringan kita, seperti itu. Jadi IPB Guest lebih bertindak sebagai emergensinya gitu ya? Iya, emergensi jaringan utama kita. Oke, baik, siap. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Mas Kavi kalau sekarang itu IPB Guest itu bertindak sebagai jaringan internetnya emergensi ya gitu ya Mas. Nah, jadi bagi teman-teman semua
kalau yang Civitas IPB yang punya ID IPB itu jadi cukup akses IPB akses sama EduRoam aja ya. Jadi jangan akses IPBG, soalnya kan memang nggak bisa ya Mas. Ya nggak bisa. Dibatasi. Biasanya gitu. ada pengumuman, Iya. akan diumumkan bahwa user bisa menggunakan IPB akses dikarenakan ada sistem yang down, lain sebagai halnya. Itu biasanya kan kita umumkan secara periodik ya, ketika ada seperti itu. Oke, baik, siap gitu ya teman-teman. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang apa itu VPN, apa itu IPBGS, dan juga tadi kita udah ngomongin tentang perpindahan antara akses IPBGS secara keseluruhan Civitas dan juga sekarang sudah khusus untuk tamu. Nah, ngomong-ngomong tentang akses kedua produk eksternal ini ya Mas. Nah, alur pengajuannya gimana sih? Alur pengajuannya, kita ngomongin VPN dulu ya. Ya, boleh. VPN itu kan sebenarnya si user ada di luar IPB. Ya kan? Ini sebenarnya kalau kita kasih secara mudah akan mengancam keamanan kita. Makanya kita buat beberapa syarat, yaitu menggunakan surat resmi tebusan dari fakultas, departemen, atau memang unitnya, bahwa memang yang bersangkutan meminta akses dan memang dia adalah yang akan mengaksesnya, seperti itu. Nah, nanti prosesnya adalah ketika suratnya sudah dibuat dengan informasi yang sudah kita minta, seperti siapa yang akan akses, kemana akan akses, seperti itu. Nanti kita akan kirim berupa akun ke email yang bersangkutan. Jadi kita tidak melewat Japri, atau kita tidak lewat platform-platform media lainnya. Kita akan kirim email ke email tertera, itu email ke official unitnya dan ke email penggunanya. Nah, kalau untuk IPBGS ini sebenarnya IPBGS ini kemungkinan lebih sering digunakan ketika ada acara event ya, acara event. Nah, biasanya acara event itu tamunya itu kan biasa dari luar ya. Iya, betul Mas. Nah, memang kita nggak bisa kontrol atau kita tidak bisa meminta identitas tamu itu kan, karena memang banyak tamu itu. Jadi biasanya kita meminta kepada penyelenggara untuk dibuatkan surat resmi juga berupa permintaan akun guest sejumlah user. Lalu nanti kita akan kirim balasannya berupa QR code atau memang user password untuk login ke SSID IPBGS, seperti itu. Oke. Sebenarnya simpel sih, cuma butuh surat resmi aja atau memang identitas lainnya, seperti itu. Oke, baik. Nah, tentang tadi yang diomongin sama Mas Kavi tentang alur-alurnya, dan juga tadi kalau nggak salah nyebutin harus ada identitas-identitas tertentu gitu ya. Betul. Nah, itu tuh nanti teman-teman bisa akses di link di bawah sini ya. Akan kami sediakan linknya baik itu untuk VPN ataupun untuk IPBGS nih. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi kan tamu-tamunya biasanya banyak nih Mas. Kalau IPBGS apakah satu ID dipakai oleh satu orang atau satu ID itu bisa banyak gitu Mas? Kalau IPBGS tuh ada dua metode juga ya, tergantung skenario acaranya. Misalkan kalau memang tamunya itu adalah banyak, kita tidak bisa share akun satu persatu ya. Itu kita biasa menggunakan QR code. Nah, QR code itu ada limitasi device ya, bukan user. Jadi misalkan karena satu user bisa pakai 2 sampai 3 device, makanya kita buat device. Dan satu QR code itu maksimal 200 device. Artinya selama device yang terkoneksi via QR code tersebut masih di bawah 200, itu masih bisa dipakai. Nah, skenario kedua adalah ketika ada acara seperti rabuan dari tamu, atau memang stadium general, itu ada tamu rapat dan lain-lain, itu biasa kita kasih username password per user. Nah, itu biasanya 5 sampai 10 device per akun. Nah, seperti itu. Jadi kita sesuaikan skenarionya agar lebih secure juga, karena memang ketika yang mengakses adalah para peneliti, kita juga harus mengkontrol akses mereka biar lebih aman juga untuk ketika beroperasi dengan IPB, seperti itu. Oh, seperti itu, baik. Nah, kalau tadi udah ngomongin tentang jumlah orang nih Mas. Nah, kalau kita ngomongin tentang waktu, sebenarnya akses guest ke jaringan IPB ini tuh apakah terbatas untuk waktu yang diajukan aja, atau adakah yang waktu yang lebih lama gitu? Apakah gimana tuh tentang waktunya? Kalau waktu sih kita sebenarnya fleksibel ya, fleksibel. Bisa jadi misalkan dari surat itu dia meminta untuk 3 hari, 3 hari untuk dibuatkan akses ini gitu kan. Biasanya kita buat 4 atau 5 hari karena untuk keperluan testing dan untuk after eventnya. Biasanya kan masih ada tamu juga. Nah, untuk waktu biasanya fleksibel. Ketika memang ada acara lagi, itu biasanya mereka harus menginfokan lagi. Seperti itu. Sebenarnya tidak begitu rumit.
untuk perubahan waktu, tapi tetap kita harus batasi setiap akun itu kita kasih waktu expired, karena bisa jadi akun itu akan disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oh, seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau gitu ada guest long term-nya juga gitu, Mas? Guest long term itu ada, seperti misalkan ada ruang rapat atau ruang penelitian yang memang butuhnya cepat, biasanya kita sediakan akun untuk khusus ruangan tersebut. Jadi kita pasang akun tersebut, itu waktunya memang lama, tapi tidak selamanya ya, tetap bisa berapa bulan, misalkan ada 1 bulan, 2 bulan, nanti ketika sudah expired kita akan kasih password baru. Jadi tetap tidak ada namanya akun yang permanen untuk guest ya, tidak ada akun permanen. Biasanya paling lama itu 3 bulan seperti itu. Sama halnya seperti VPN juga tidak semuanya selamanya gitu kan. Biasanya itu paling lama itu 4 bulan kita buat. Jadi setelah 4 bulan akan ada expired, kita akan ganti passwordnya. Passwordnya pun kita buat secara random ya. Kita buat secara random, kita kirim lagi secara email, lalu ya sudah gitu loh. Jadi setiap akun itu pasti ada expired di kita. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau akun dari pengguna IPBGS ataupun VPN ini expired, alur pengajuannya lagi gimana sih, Mas? Apakah harus ada surat lagi ataukah ada kebijakan yang lain gitu? Nah, untuk pengajuan atau perpanjangan akun ya, ini betul. Sebenarnya jadi permasalahan juga dari teman-teman user kita kan, karena memang ketika ada expired pasti akan ada user yang tidak bisa menggunakan internet, ya kan? Kurang beruntungnya adalah user-user tersebut memang butuh sekali internet, dan itu bukan Civitas IPB. Nah, sebenarnya kalau perpanjangan itu lebih strict atau lebih ketat di VPN. Nah, ketika akun VPN-nya ada expired, itu mereka harus mengirim form kembali. Sebenarnya tidak perlu mengirim surat resmi lagi, karena sudah kita tahu ya, beliau adalah dari unit mana, mau akses kemana, kecuali kalau memang ada update akses seperti tambah IP, tambah server, nah itu harus ada surat resmi. Tapi jika tidak, itu cukup mengisi form lagi, form yang sama, itu keperluan aksesnya apa, dan intinya dia memberitahu kita dia masih menggunakan VPN ini, seperti itu. Nanti setelah itu kita akan proses perpanjang, lalu kita akan kirim email lagi. Itu untuk VPN. Tapi kalau untuk guest biasanya dari CP acara atau dari penanggung jawab sebuah rapat itu akan kontak ke kita. Kita juga ada kontak personnya ya. Nanti untuk mengkontak bahwa memang ternyata akunnya atau acara ini masih berlangsung. Nah, itu biasanya kita akan memperpanjang akun tersebut. Itu sebenarnya mudah, cuman kita harus dapat konfirmasi dari setiap event acara tersebut, karena memang kita nggak tahu ya akunnya akan dipakai untuk apa, seperti itu. Oke, baik. Nah, tentunya nih teman-teman, kalau misalkan kan udah jelas ya pasti ya Mas disebutin kalau expire-nya tuh kapan gitu ya. Spesifik gitu kita ya. Kita infokan terus setiap kita kasih akunnya. Iya, oke, betul. Nah, kalau misalkan terlihat nih kegiatannya ataupun penggunaannya belum selesai dan mungkin waktunya sudah mulai mendekati atau ke masa expired-nya, lebih baik diinfokan sebelumnya gitu ya Mas, ya, biar nanti nggak tiba-tiba wah udah nggak bisa akses gitu ya. Offline. Iya, betul. Nah, ini juga untuk mendukung kelancaran penggunaan teman-teman sekalian juga ya. Nah, sekali lagi aturan tentang perpanjangan atau pembuatan apa aja formulir ataupun surat yang harus disiapkan nanti bisa langsung diakses aja di link di bawah sini, sudah disediakan nih. Atau kalau teman-teman mau langsung akses lewat website ICT juga boleh banget loh, di sana udah tersedia lengkap juga. Nah, sekarang kan udah tahun 2025 nih Mas, biasanya tuh tiap tahun tuh mungkin ada perubahan ataupun peningkatan dari suatu kebijakan tertentu gitu ya. Nah, kira-kira di tahun ini tuh apakah ada kebijakan baru dalam jangka waktu dekat tentang VPN ataupun tentang IPBGS? Kalau ini kita ngomong dari PBGS dulu ya. Boleh, Mas. PBGS itu sebenarnya sudah ada update baru ya di tahun 2024 kemarin. Mungkin ada yang belum dengar. Itu tadi saya sudah sebutkan, itu kita pakai QR code. Jadi kita sudah tidak pakai username password secara menyeluruh. Jadi kita kasih QR code, user akan melakukan scan atau melakukan isi dari ID QR code tersebut. Nah, itu salah satu metode yang terbaru. Mungkin akan kita pakai kembali sampai ada metode yang lebih efisien di kita. Lalu untuk yang kedua adalah VPN, update VPN. Tentu tadi sudah disebutkan, tahun baru pasti akan ada sesuatu yang berubah gitu kan. Terutama untuk VPN Global Protect yang teman-teman pakai atau memang sudah dipakai,
itu akan ada expired nanti di quarter 1 atau 2. Nanti akan kita umumkan. Kita sudah kirim email ke user-user yang pernah berkontak dengan kita. Kita akan kirim email pemberitahuan bahwa akan ada expired. Nanti akan kita kirim email lagi dengan ketentuan baru, dengan file-file barunya. Jadi tenang saja. Yang penting tetap pantau emailnya, ketika ada informasi baru tetap akan kita informasikan, seperti itu. Seperti itu, oke baik. Nah, jadi informasi barunya itu tadi tentang sertifikat, terus tadi tentang metode login IPB Guest ya, berarti itu informasi barunya ya teman-teman. Nah, oke. Nah, tadi ngomongin tentang metode login nih Mas, berarti cuman satu aja QR code atau masih ada yang tadi metode ID itu masih dipakai? Sebenarnya sih ada 3, satunya lagi dipakai untuk perpus. Mungkin yang sudah pernah ke perpus IPB ya, itu biasanya ada proses QR code juga, cuman prosesnya berbeda dengan QR code pada umumnya. Jadi kayak proses QR code register ya. Nah, itu salah satu metode juga sebenarnya, metode IPB Guest. Jadi itu kita pakai kasusnya di perpus. Mungkin nanti kita akan kembangkan di tempat lain untuk ketika ada tamu. Nah, untuk saat ini kita utamanya 2, itu pakai username password, lalu kita pakai QR code beregister. Gitu. Oke, baik. Nah, udah nggak kerasa nih Mas, kita udah di ujung pembahasan kali ini tentang IPB Guest dan VPN atau secara umumnya tentang external access nih teman-teman. Nah, kira-kira dari Mas Kavi nih, ada nggak sih kata-kata penutup nih buat penutup bahasan kita kali ini? Penutup ya. Sebenarnya kalau dilihat dari bahasan kita ini lebih ke akses jaringan IPB atau core IPB ya. Lebih ke keamanan ya. Nah, saya mau ada saran nih atau masukan. Link terlemah atau jaringan terlemah sebuah keamanan jaringan adalah user itu tersendiri. Jadi kita nggak bisa kontrol sebuah user untuk akses apapun, kita nggak bisa kontrol untuk sebuah user untuk melakukan apapun. Nah, itu titik terlemah kita. Makanya kita tetap mengamankan jaringan kita sedemikian rupa dan menjaga akses internet kita. Seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi tujuan adanya external access ini tuh kenapa sih harus diatur gitu? Kenapa harus ada VPN? Kenapa harus ada IPB Guest? Tadi jawabannya yang udah dijelasin sama di kata penutupnya Mas Kavi, kalau itu untuk keamanan ya, Mas. Betul. Nah, oke, nggak kerasa ya, kita udah di akhir bahasan kali ini. Nah, untuk itu jangan lupa buat terus nantikan podcast ICT IPB di episode selanjutnya. Kalau ada saran dari teman-teman sekalian mau bahas apa lagi, boleh disampaikan di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa follow IG-nya ICT IPB, subscribe juga YouTube-nya. Untuk podcast kita kali ini dicukupkan sampai sekian. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Oke, dari kami salam sayang LMITD. Dadah.